Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Balkis dengan NIM 642500506, jurusan Manajemen Universitas Binasaran Informatika Fatmawati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep bahasa, sifat bahasa, fungsi bahasa, ragam, dan laras bahasa. Apa sih sebenarnya bahasa itu? Bahasa itu sebenarnya hal yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, setiap hari kita pakai bahasa buat ngobrol, menyampaikan pendapat, atau sekedar cerita ke orang lain. Jadi, bisa dibilang bahasa itu adalah alat komunikasi yang membantu kita menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kalau dilihat dari konsepnya, bahasa itu terdiri dari simbol-simbol seperti bunyi dan tulisan yang mempunyai makna dan disepakati bersama oleh penggunanya. Walaupun huruf dalam bahasa itu terbatas, tapi kita tetap bisa bikin banyak banget kata dan kalimat. Makanya bahasa itu sifatnya fleksibel dan terus berkembang. Selain itu, bahasa juga punya aturan supaya apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain. Nah, karena bahasa juga punya banyak fungsi dalam kehidupan kita, yang paling utama pasti sebagai alat komunikasi. Tapi selain itu, bahasa juga dipakai untuk mengekspresikan diri. Misal, saat kita lagi marah, senang, sedih, atau bahasa juga bisa membantu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, cara kita ngomong ke teman pasti beda dengan cara kita ngomong ke guru atau ke orang tua. Nah, selain itu, bahasa juga bisa jadi alat untuk mempengaruhi orang lain, misalnya lewat nasihat atau ajakan. Nah, bahasa juga punya beberapa sifat yang penting. Bahasa itu punya aturan, jadi gak bisa asal disusun. Bahasa juga punya berupa lambang yang punya makna. Menariknya, hubungan antara kata dan maknanya itu sebenarnya berdasarkan kesepakatan, bukan karena alasan khusus. Misal, kenapa kucing disebut kucing gitu. Itu ya karena udah disepakati begitu. Selain itu, bahasa juga terus berubah mengikuti zaman. Contohnya munculnya bahasa gaul kayak di era kita sekarang ini, dan karena banyak digunakan oleh orang dengan latar belakang yang berbeda, bahasa juga jadi punya banyak variasi. Nah, terakhir ada yang namanya ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa itu biasanya tergantung situasi. Misal nih, bahasa formal biasa dipakai saat kondisi kita sedang resmi. Nah, sedangkan bahasa santai dipakai sehari-hari. Kalau laras bahasa itu biasanya lebih ke gaya bahasa sesuai bidangnya, seperti bahasa ilmiah untuk tugas atau penelitian, dan bahasa santai untuk ngobrol biasa. Nah, jadi semua itu bisa kita lihat kalau bahasa bukan cuma alat komunikasi biasa, tapi juga bagian penting dalam kehidupan kita. Nah, bahasa juga membantu kita berinteraksi, memahami orang lain, dan menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.